Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pri Suwarno. Untuk materi kali ini saya akan menyampaikan tentang peran generasi remaja dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Untuk kali ini nanti setelah saya menjelaskan tentang materi kita di awal sedikit begitu, nanti kita akan lanjutkan ada tayangan video. Setelah dari tayangan video itu nanti kita akan resume dan nanti silahkan kalian mencatat agar apa yang nantinya kita lihat, kita pelajari dapat kalian temukan dengan mudah, pelajari dengan mudah jika sudah dicatat dalam buku. Oke, silahkan menyaksikan video berikut. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Begitulah ucapan pendiri bangsa kita akan peran penting pemuda sebagai masa depan sebuah bangsa. Lalu, di masa globalisasi yang penuh dengan problematika ini, apakah para pemuda terutama remaja sudah pantas untuk memikul beban masa depan bangsa? Dan apa problem dan solusi yang harus dihadapi dan dilakukan? Maka dari itu, kamu harus tahu. Masa remaja adalah masa di mana seseorang mencari dan membentuk jati diri. Dalam prosesnya, perkembangan remaja mengalami banyak pergolakan secara fisik, psikologis, dan sosial yang menimbulkan suatu perilaku yang terkadang menyimpang atau biasa disebut dengan kenakalan remaja. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku negatif terhadap remaja. Yang pertama adalah kontrol diri yang lemah. Remaja yang kurang bisa memilah dan memilih mana yang baik dan buruk untuk dirinya akan lebih mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang. Kontrol diri pada remaja diperlukan untuk melindungi remaja dari pengaruh lingkungan yang buruk. Faktor kedua adalah masalah pada keluarga. Permasalahan dalam keluarga seringkali berdampak pada psikologis anak. Pola asuh yang tidak sesuai hingga perceraian orang tua berdampak pada psikis sang anak, di mana perilaku nakal dilakukan anak sebagai suatu pelampiasan dalam suatu masalah yang menimpa. Selanjutnya adalah sistem pendidikan yang tak sesuai dengan keinginan anak. Penggunaan kekerasan dalam proses belajar oleh guru hingga beban belajar yang begitu berat seringkali menjadi faktor timbulnya perilaku menyimpang pada remaja. Faktor terakhir yang juga tak kalah pentingnya adalah faktor lingkungan. Karakter seorang remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana tempat ia tinggal. Sebagai contoh, remaja yang tinggal di lingkungan yang penuh dengan kriminalitas cenderung akan memiliki perilaku kriminal pula. Lalu, apa solusi yang harus diterapkan pada kasus ini? Hal yang paling penting adalah keluarga. Keadaan keluarga yang harmonis merupakan kunci penting dalam perkembangan karakter anak atau remaja. Keluarga harmonis bukan berarti keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang melimpah. Namun, keluarga yang harmonis ialah keluarga yang dapat memberikan kebutuhan secara fisik dan psikologis terhadap anak. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan sebuah pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang baik adalah pendidikan yang mampu melatih anak untuk mampu memiliki kontrol diri yang baik. Pendidikan karakter tak hanya dilakukan oleh keluarga, namun juga di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Dengan memberikan pendidikan karakter sejak dini, maka akan mencegah anak dalam melakukan perilaku menyimpang. Masih banyak problematika remaja yang terjadi di negara ini. Masih banyak juga solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi problem ini. Ayo kita beropini. Kirim semua pendapatmu tentang problem remaja ini di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel. Oke, baru saja kita lihat cuplikan animasi yang bertemakan peran generasi muda terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Tentunya masih sangat terngiang sekali ya,
Dari cuplikan pertama tadi, kata-kata dari Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang mengatakan, beliau mengatakan hanya butuh 10 pemuda itu beliau dapat mengguncang. Namun dengan 1000 orang tua, beliau hanya dapat mencabut Gunung Semeru dari akarnya. Jadi dari kata-kata beliau itu dapat kita ambil pelajaran, kita ambil pesan bahwa fungsi generasi muda itu sangatlah penting terhadap masa depan sebuah bangsa. Namun ketika kita lanjutkan tayangan tadi, ternyata kalian atau kita sebagai generasi muda itu ternyata mempunyai banyak sekali permasalahan, banyak sekali beban, yang dimana ketika kita tidak bisa memilih atau memilah, maka kita akan terjerumus dalam satu lubang yang insya Allah itu akan buruk bagi kita atau buruk bagi generasi muda. Dan bagaimana cara kita sebagai generasi muda itu dapat menyumbangkan tenaga kita, pemikiran kita terhadap pembangunan kehidupan atau pembangunan sebuah bangsa. Oke, yang pertama, generasi muda yang berkualitas itu harus mampu untuk menemukan kehidupan keluarga yang tepat, keluarga yang harmonis. Jadi sebagai generasi muda kita juga harus andil untuk mewujudkan bagaimana cara kita untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Bagaimana caranya itu? Yaitu sebagai anak kita harus menghindari hal-hal yang sekiranya akan membuat orang tua kita itu terjadi atau mengalami konflik terhadap kita. Misalkan kita berbuat kenakalan, kita berbuat hal-hal negatif, tentunya mereka akan tersebut dengan sebuah sifat atau sebuah amarah, emosi. Kita sebagai generasi muda yang baik harus menghindari hal-hal seperti itu. Jadi sebisa kita, semampu kita menghindari hal-hal negatif sehingga nanti orang tua kita akan berpikiran positif, berimbas positif pada kita, sehingga akan secara tidak langsung itu nanti akan membuat situasi keluarga akan kondusif. Yang kedua yaitu pendidikan yang tepat. Pendidikan tepat, dikatakan tepat, pendidikan itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan jenjang. Oke, yang kedua yaitu tentang pendidikan yang tepat. Kita sebagai generasi muda harus berperan, itu yang menentukan, yaitu generasi muda yang menemukan pendidikan yang tepat. Dan saat ini kalian sudah menjajaki menengah pertama, yaitu kebetulan di MTS Al-Ma'arif. Dan insya Allah di MTS Al-Ma'arif itu sekolah yang sudah bisa dibilang sudah lengkap, karena di satu sisi kita mempelajari tentang ilmu umum, di sisi satunya kita mempelajari tentang ilmu agama. Dan jika kedua bagian ini disatukan, maka akan menjadikan sebuah pendidikan itu yang tepat bagi generasi muda, karena itu tadi, pendidikan umum didapatkan, pendidikan agama didapatkan. Oke, selanjutnya yaitu lingkungan yang tepat. Di sini lingkungan yaitu tempat kalian tinggal, teman-teman di sekitar kalian, itu yang dinamakan lingkungan. Jadi ketika di video tadi kita melihat bahwa generasi muda yang hidup di lingkungan yang keras, di lingkungan yang rawan kejahatan, maka sifat-sifat negatif dari lingkungan tersebut akan meresap ke dalam pola pikir seorang remaja, dan nantinya pola pikir seperti itu akan dikeluarkan di kehidupan sehari-harinya. Namun jika kehidupan di kemasyarakatannya itu positif, agamis, damai, itu nanti juga akan meresap ke dalam diri generasi muda dan nantinya akan diimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari.
Seperti itu. Jadi hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam memilih kehidupan sosial. Jika kita salah untuk memilih teman, kehidupan sosial, maka hal itu akan berimbas negatif pada kita sendiri. Yang berikutnya yang sangat penting sekali yaitu agama. Jadi agama itu bisa dibilang kalau di sebuah bangunan adalah pondasinya. Jika pondasi tidak kuat, maka bangunan akan runtuh. Termasuk hal ini juga. Jadi agama itu merupakan pondasi penting bagi pertumbuhan generasi muda, perkembangan generasi muda. Oleh karena itu, tetap kita harus melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh agama, tertera dalam Al-Quran, dan kita nanti ketika tertera dalam Al-Quran, dan kita nanti ketika keluar dari situ atau malah melakukan larangan-larangan di kedua maksud saya di Al-Quran dan hadis, itu nanti akan sangat berimbas negatif pada kita. Selain di dunia kita mendapatkan misalkan hukuman atau yang lain, namun di akhirat hal itu juga akan kita dapatkan, hal-hal negatif itu akan juga kita dapatkan. Yang terakhir, ketika 4 elemen itu nanti, yaitu yang pertama, yang kedua pendidikan, yang ketiga kehidupan sosial, dan yang keempat pondasinya adalah agama, sudah kita dapatkan, maka akan kita peroleh para generasi muda yang tangguh. Generasi muda yang tangguh fisik, tangguh mental, dan nantinya hal itu akan sangat mendukung sekali pada masa depan sebuah bangsa. Sampai di sini kira-kira dari penjelasan saya. Oke, dari penjelasan saya tentang peran generasi muda terhadap perkembangan kehidupan sosial bagi masa depan bangsa, kiranya sampai di sini. Silakan catat hal-hal yang sekiranya penting buat kalian sehingga nantinya dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat untuk para generasi muda. Saya akhiri dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.